Kalau kita bicara tentang kondisi kenapa nggak diundang, segala macam dan lain sebagainya, memang gue sepakat bahwa agak lucu ini partai yang membesarkan beliau dan mendukung, membesarkan dan mendukung dan sebagainya kok kemudian menjadi nggak ngundang. Lagi rame Iki mas, tetangga gue sebelah situ. Kan anaknya juga temenan sama anak gue dari sini dulu. Pak Ganjar, yang dari Gubernur Jawa Tengah. Oh, kenapa? Ngikutin kan? Ah, Rame ya. Maksud gue, gara-gara undangan doang ya? iya gue cukup mengenal beliau lah waktu di sini zaman-zaman masih tokoh, masih anggota DPR di sini Kalibata segala macam gitu kan. Cuma sekarang jadi beken banget gitu ya, gara-gara nggak diundang gitu kan. Dalam padahal partai yang katanya yang dari beberapa sumber yang gue pelajari benar-benar ya besarnya di situ beliau itu gitu kan. Itu sebenarnya apa ya, sebenarnya disengaja atau enggak ya kayak kondisi kayak gitu ya, apa lagi ngapain gitu loh, gue bingung sebenarnya. Gini, kalau gue Ya. gue sih nggak berani nyimpulin apapun dulu sekarang. Kecuali kita analisa nih, kita bahas nih. Analisa menurut kita. Menurut kita, gue tak gatok yang kita ngerti lah. Iya. Sok-sok pintar aja. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi kenapa nggak diundang, segala macam dan lain sebagainya, memang gue sepakat bahwa agak lucu ini partai yang membesarkan beliau dan mendukung, membesarkan dan mendukung dan sebagainya kok kemudian menjadi nggak ngundang. Satu, kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang sudah, sedang dan akan terjadi dengan Pak Ganjar dengan misalnya PDIP. Ya, bisa jadi ada lagi berantem hebat misalnya, kita nggak tahu, kita nggak dipublish. Gitu. Atau yang kedua, ya kita nggak tahu loh bahwa ini adalah sebuah upaya sebetulnya seolah-olah jadi konflik, terus nanti kemudian baikan lagi, tapi kan followernya nambah ini kemudian nambah segala macam gitu, terus kemudian jadi naik lompat gitu, terus kemudian menuai hasilnya kan nanti. Gitu. Kita nggak tahu juga apa. Menuai simpati bisa juga dong. Bisa. Karena kan kayaknya flow-nya dari dulu juga nggak cuma sekarang kan, dari zaman gue udah mulai melek berita gitu kan, kayaknya ya siapa yang kayak orang Indonesia kan gampang iba ya. Itu yang ketiga. Ini gampang iba. Itu yang ketiga. Siapa yang tanda petik istilahnya dizolimi, diposisikan soal dipersekusi, dizolimi segala macam, ya. maka ceritanya kemudian wah itu yang baik, yang benar gitu, terus dapat dukungan, bisa jadi. Oh itu kenapa sinetron di Indonesia laku keras ya? Lah, India itu. Iya, yang satu lagi ceritanya miskin, sial, orang kaya jahat, baik, orang jahat. Tapi tiba-tiba orang kaya juga baik, ganteng, super ganteng, lebih disenengin gitu kan? Iya. Susah ya. Itu kan dimainin. Standarnya aneh banget. Dan itu masuk ke ranah yang lebih serius, politik. Jadi saya ini juga. Gak usah jauh-jauh. Sebelum Pak Jokowi, presiden sebelumnya terpilih pertama kan berantem sama presiden sebelumnya, ya. Terus dizolimi dan merasa prihatin gitu segala macam, menang kan? Oh iya 2 kali gitu kan. Berarti nah atau di jalan gitu ya, misalnya ada misalnya apakah ada mobil lawan motor gitu ya, terus yang salah mobil pasti yang salah mobil. karena kenapa? Ini kan kecil, perbandingannya langsung gampang. Karena secara nalar, secara fisik, secara instan lah. Akhirnya nggak melihat benar salah secara objektif. Enggak. Tapi benar-benar cuma emosi langsung dideng gitu. Yes. Akhirnya gini, gue nggak belain mobilnya salah gitu. Tapi motornya salah juga salah misalnya gitu. Truk lawan mobil gitu. Pasti kemudian truknya yang salah. Karena lebih gede. Dari mana cuannya lebih gede pasti salah gitu. Logika itu logical fallacy juga, sesat berpikir juga. Nah, balik lagi. Tapi itu cara yang paling laku. Gitu, nggak usah susah-susah deh. Ngapain? Contoh ya, gitu ya, kita pakai dalam dunia entertainment. Berapa banyak yang settingan, pura-pura dating, pura-pura kencan bareng segala macam gitu. Terus kemudian di shoot di mereka segala macam biar apa? Naik, kemudian muncul apakah sinetron, apakah kemudian munculin album baru dan sebagainya, itu biasa. Gue nggak bilang bahwa ini cara yang nggak boleh, salah. Cara yang salah enggak, gue nggak bilang gitu, terserah, itu hak masing-masing. Tapi selama masih ada penontonnya dan masih ada orang-orang yang suka dibego-begoin kayak gitu, itu bego-begoin buat gue, gue dong bilang, buat gue. Buat gue enggak lo ya. Biar dia putra. Terus ya, hak orang untuk kayak gitu, boleh gitu, ya. Kalau kita bicara, karena itu opini maksudnya. Dan kalau misalnya
orang merasa bahwa nyaman dengan ya so be it, silakan gitu. Tetapi akhirnya kalau dunia entertainment akan ngikutin karena itu orang ngeliat, orang akan pakai cara itu. Kenapa? Hepeng, duit. Ya karena sebatas entertainment lagi, Entertainment. hiburan, tontonan, that's it. Tapi kalau gue cerita analis politik ya. Ya kan lu sering diundang sama TV di Mampang, terus politik yang ngomongin artis. Gak cuma di Mampang ya. Iya, oke. Siap, sombong juga ujungnya. Nah, terus ketika kita bicara soal mengenai cara seperti itu, kalau gue analis politik, komunikasi, ahli komunikasi psikologi, politik, gitu, gue akan lihat orang Indonesia berarti bisa nih dengan cara ini. Gue akan adaptasi cara ini ke politik juga. Kenapa? Pasarnya ada. Karena mencari publik. Karena intinya adalah mencari penonton. Mencari perhatian, penonton, perhatian, publik, segala macam, ya. dukungan, simpati. Sama persis. Iya. Terus salah. Buat gue nggak etis. Nggak Buat etis. gue. Tapi kan sekali lagi itu cara yang berjalan saat ini karena penontonnya banyak. Jadi kalau mau benar politik negara yang harus diedukasi adalah masyarakat banyak ini. Itulah kenapa dibikin, atau kalau kita bicara zaman dulu, ya zaman yang sekian puluh tahun berkuasa itu yang bilang katanya enak zamanku toh gitu ya. Aku nggak ingat. Aku kelahiran 92. Ya aku 94. Ya, sorry. Nah, memang ada istilah pembodohan terstruktur. Kenapa? Kalau pinter sudah nggak setuju dari dulu, udah jatuh dari dulu, nggak nunggu 32 tahun gitu. Memang sengaja dibikinnya seperti itu. Nah, plus satu lagi, di Indonesia ini ketika orang, kan ada istilah nih ya, kalau dunia entertainment yang bawa ke dunia politik, lu bisa terkenal dengan dua cara. Apa tuh? Prestasi atau sensasi. Yang paling gampang apa? Sensasi. Jadi ada orang ya sebenarnya nggak ada prestasinya, tiba-tiba jadi kayak katakanlah entertainer gitu, yang gara-gara kalau ngomong tapi mencotot nggak jelas gitu. Oh, itu yang bisa Sabian, I love you so much itu. Nggak tahu gue. Gue tahu anjing, bohong banget. Kita lu nggak suka nonton gituan ya. Nah, gimana gue? Bisa Sabian, I love you so dan much. nanya dia lagi. Oh iya. Lu. Oke. Nah, terus kalau misalnya karena kita masih nggak punya pembeda, jadi orang di bahasa Indonesia itu nggak kenal istilahnya orang tuh kalau misalnya dikenal banyak orang disebut terkenal, ya titik. Terkenal, Udah. terkenal satu kata doang. Terkenal. Artinya ada orang itu dikenal banyak orang. Oh. Nggak masalah caranya tadi lewat prestasi atau lewat sensasi, lewat positif atau cara negatif. Ya. Oke. Dalam contoh bahasa Inggris, sekali lagi, gua nggak mengagung-agungkan orang barat, tapi gue menganalisa berdasarkan pola bahasa nih, ya. Asik. Dalam bahasa Inggris, biar kelihatan pinter aku udah. Linguistik. Oke. Terus dibedain jadi famous dong. Kalau orang terkenal famous jadi dong. orang terkenal. Nah, bahasa Inggris itu punya dua istilah untuk orang yang terkenal. Terkenal baik, dari sisi dengan cara yang baik, terkenal dengan cara yang buruk. Famous sama notorious. Oh, notorious. Misalnya gini, Kirdi is famous guy, artinya Kirdi terkenal dengan cara yang baik atau dikenal Karena hal yang sesuatu baik. Kalau notorious biasanya itu begitu. buat Kirdi is a gangster. notorious guy. Kirdi dikenal dengan cara yang jelek, dengan cara yang negatif. Jadi clear, jelas. Jadi misalnya ada senator siapa gitu ya, senator A gitu. Oh, he's a notorious guy. Dia orang yang terkenal tapi jelek gitu. Mungkin mengharapkan Orang segala cara. tahu. Karena dia menghalalkan segala cara segala macam. Nah, orang kita misalnya, dia terkenal tuh. Yang masuk terkenal, yang masalah cara terkenal dia seperti apa nggak jadi masalah. Masa sih kita cuma ada satu kata doang? Ada dia terkenal baik, terkenal buruk. Tapi kan orang jarang ngomong kayak gitu. Oh dia terkenal tuh, titik. Dari sisi bahasa aja udah bisa tahu. Bisa Asal terkenal. Asal terkenal. Jadi akhirnya gue nggak heran kalau cara-cara yang drama tanda petik gitu ya dipakai. Tapi ya. kan tadi yang kalau dari awal Pak Ganjar udah terkenal. Loh iya, betul. Pertanyaannya nggak salah dong untuk ningkatin elektabilitas. Kan masih Atau misalnya 3 tahun lagi. Berarti Iya, gue makanya. plan dong. gini loh, jangan sesuatu kalau kita mau bicara targetnya apa gitu, ya harus didesain dengan sangat baik. Makanya kita perlu hati-hati, siapapun ya, siapapun. Nah tergantung tim desain belakangnya pintar apa enggak, kan gitu. Nah buat saya, ini dong, tapi remeh-temeh gitu. Iya remeh-temeh, kalau laku Ternyata laku. ya sudah gitu loh.
Nah, apakah cuman beliau aja? Enggak, banyak juga. Cuman karena dia lagi ada di bawah spotlight kali ya. Dan buat gue cara pinter ngambil simpati. Ada yang pakai simpati pakai masalah Israel dan Palestina macam gue enggak banget. Gue lo ya. Tapi gue ngefans sama Pak Ganjar. Serius, gue ngefans karena gue pilih dia kalau udah jadi presiden. Kalau jadi presiden baru gue pilih. Berarti cermati kata-kata gue. Gue pilih dia kalau jadi presiden. Terus apa? Lu cari aman lu. Gas. Enggak ya kan, gue pilih dia karena dia tetangga udah suka ketemu 17-an bareng dulu. Sekarang udah pindah di Jawa Tengah. Dia mas sama-sama agama juga. Lu kan UI. Ya tapi nggak salah dong. Bawa alumni nih. Asik nih. Loh iya iyalah. Politik identitas. Pak Jokowi sama-sama agama itu kan nanti nextnya memang agama. Tapi tadi nggak salah dong. Andai kata gue mau jadi presiden gitu, manfaatnya gitu. Karena memang audiensnya plus 62 kan memang masih kayak gitu. Lo yang gitu. bilang salah sopo. Mas, Gini loh. Ya. Kalau misalkan buat gue misalnya, cara itu ceritanya, cara yang ceritanya pakai drama gitu ya. Nah. Cara itu tidak mendidik buat gue, membodohi orang, bego-begoin orang. Kan boleh, tak gue untuk ngomong kayak gitu. Kalau gue, itu bukan bangsa pasar gue berarti istilahnya gitu. Gue nggak merasa bahwa, aduh itu ethical, gue masih etis. Tapi itu laku, kan bener gitu. ya berarti udah nggak usah ngomongin etikal. Masa sekarang ngomongnya masalah laku nggak laku kan? Kalau ngomongin etikal beda lagi bahasanya. Entertain, that's it gitu kan. Nah, masalahnya dibawa ke politik, bos. Politik dan ternyata Kenapa masyarakat beberapa kita kali jadi ngaku. pinter dengan cara kayak gitu. Tapi kalau dia pakai cara pintar, musuhnya pakai cara itu kalah sebagai musuhnya. Dan gue yakin enggak nih perkiraan gue aja sih karena beberapa kali kan mungkin juga sekarang baru Pak Ganjar tapi habis itu ada orang-orang yang ikut-ikut juga dengan cara yang Nah, contoh gini deh, ada orang lain yang kayaknya mau nyalon juga gitu. Nah. Pakai cara-cara seolah fenomenal, katakanlah bombastis. tanda petik ya, kayaknya ini orang kok dodol banget sih keputusan dia kayak gini, tapi itu menciptakan emosi kan. playing down. Playing down kayak keputusan ya salah satu kepala daerah juga lah gitu loh ya. Menurut gue ini orang bego ya gitu. Misalnya menurut gue ya. Tapi kemudian gue stop ngomong gitu, terus gue mundur ke belakang. Iya. Gue mikir, wait, kalau orang ini dianggap bego misalnya bikin apakah tentang jalur sepeda statement, action gitu. atau Terus apapun bikin kebijakan yang bikin apa pakai kalung tentang Palestina, Israel, segala macam gitu. Misalnya nih gitu. Gue nggak akan bilang, kemudian gue mundur ke belakang sebentar, gue bilang, ini orang pintar nih. Pintar. Kenapa? Biar dihujat. Sehingga orang simpati. Sentimen. Selalu ada yang simpati. Ada sentimen, engagement, ada betul. orang pasti ada orang yang begitu merasa gue sebel sama seseorang, gue forward ke grup gue, orang ini menjengkelkan ya, tapi di antara 100 orang di grup gue pasti ada simpati. Ada juga simpati. Kayak gitu. Ini orang pintar. Kalaupun mungkin bukan dia, mungkin tim komunikasi di belakangnya. Jadi selama sekali lagi masyarakat kita, ya, lu semua nih masih kena dengan gaya playing victim, terus kemudian dengan cara sensasional, bukan prestasi ya, bukan prestasi yang secara hitungan kinerja bener menghasilkan beneran, maka kita akan selalu ya nggak akan pernah dapat pemimpin yang cering gitu loh. Kenapa kita yang memilih, kita yang membiarkan diri kita kemudian diperlakukan, dibohongin dengan cara kayak gitu. Tapi oke, terakhir udah berapa menit? 13. Pertanyaan gue mas, andai kata nih gue niat banget nih pengen nyalon jadi kepala daerah atau presiden. Lo pengen nyalon gitu ya? Pengen nyalon. Ya lo potong rambut aja sama calon. Gue pengen nyalon nih. Terus gue nggak mau lah pakai acara-acara yang tadi itu. Masalah itu soalnya nggak etis, nggak sesuai dengan hati nurani gue. Kira-kira dengan kondisi kayak sekarang gue bisa berhasil nggak tuh? Kecil Kemungkinan. Karena kenapa? Pasarnya nggak ready. Gini. Kalau dibilang bahwa wah, yang pembuat sinetron itu brengsek, nggak mendidik segala macam. Di satu sisi, kalau mereka nggak buat sinetron dengan pakem yang ada di masyarakat sekarang kayak azab lah atau segala macam, mereka punya karyawan yang harus dikasih makan tuh. Ya. Kan gitu ya. Banyak aspek lain di situ. Di sisi lain kalau mereka bikin yang benar segala macam, nggak ada yang nonton, ratingnya jatuh. Mereka apa bisnis? Gue nggak bilang mereka benar, tapi gue bawa itu aspek yang seringkali kita miss pikirin hal tersebut. Nah, tapi kalau rata-rata orang-orangnya masyarakat udah ready, udah siap, pikir udah lebih pinter segala macam kayak gitu, itu nggak laku sendiri. Akhirnya mereka akan mengubah caranya
juga jadi film-filmnya juga bermutu. Hmm. Jadi pasarnya yang ngedrive, yang menentukan. Nah, sama dengan politik. Kalau ini dibawa ke ranah politik, ceritanya bener lah gitu ya. Ada calon-calon yang bener, Ideal lah. idealis. Ideal banget ya. Mas Boy lah, Mas Boy. Wih, lu zaman kapan lu? Nggak bakal kepilih. Belum lahir gue. Kecil lah ya, kecil kemungkinannya. Ya. Kecil kemungkinan untuk kepilih. Kenapa? Pasarnya nggak ready. Pasar kita suka drama, akuin aja lah gitu loh. Istilahnya lu sama gue nih gitu ya, diserang, wah nggak gitu, nggak apa-apa. Tidak membuat kemudian analisa kita itu jadi kemudian salah. Lihat aja kenyataannya. Lagi-lagi kita nggak ngomong ini benar salah ya, cuma Iya. masalah kembali kepada hati nurani masing-masing. Dan jadi apa? dan observasi, Dan observasi. analisa. Lu kalau udah suka sama seseorang, jangan kemudian lu cinta buta sama orang tersebut. Lihat dulu apa yang dia lakukan, bener nggak nih kira-kira nih. Iya, jangan taruh di ghosting ya. Wah,